yang datang hari ini kagum kepada Tuhan, tolong lambaikan tangannya. Amin. Biarlah kita sebagai anak Tuhan kita memiliki kekaguman yang luar biasa kepada Tuhan. Amin. Yes, amin. Karena Dia pemilik hidup kita satu-satunya yang selalu menjaga dan memelihara hidup kita setiap hari. Amin. Bukan kebetulan kita ada pada hari ini, di mana di hari kenikmatan, hari kudusnya Tuhan kita boleh datang menghampiri Dia. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau membawa penyembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan darah anak domba
ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bapa layak, terima pujian. Bapa layak, terima pujian. Bapa layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Bapa layak, terima pujian. Bapa layak, terima pujian. Bapa layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala Haleluya. Sungguh Engkau adalah Raja segala raja. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami karena Engkau penguasa hidup kami, Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bawa hidup kami masuk dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kau bawa kami menjadi pemuji penyembah-Mu di dalam roh kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Engkau telah mempersatukan kami kembali tanpa kekurangan sesuatu apapun, Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua, Tuhan. Ubah kami menjadi apa yang Engkau mau, bukan apa yang kami mau, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berotoritas penuh dalam hidup kami. Kuasai kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan terlebih dahulu buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap katakan Tuhan baik. Amin. Amin. Dan kita mau tetap percaya kepada Dia karena Dia sumber kekuatan kita. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian hati kepercayaan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
kita mau tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Karena dia sangat baik, maha baik. Kita bersyukur sebagai anak Tuhan, kita diberi kuasa untuk menaklukkan iblis. Amin. Oleh karena itu biar hati kita percaya penuh kepadanya. Kita mau mengangkat pujian, itu diberi kuasa oleh Tuhan. Kita mau bersuka-cita di pagi yang indah ini. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, kita mau bersuka dalam Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa baik. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita patut bersyukur. Amin. Kita semua adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Amin. Biarlah kita mau percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan yang selalu digenapi di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, percaya bukan karena melihat. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kekuatan hidupku. Mari rasakan kehadiratnya pagi ini. Ku dapat di dalam-Mu
di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Thank you Bapak, firman-Mu kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Mari sama-sama katakan lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Pagi ini biarlah kami mau mengalami Tuhan. Ku dapat di dalam, karena Kau sangat baik terhadap kami Bapa. Kami mengucap syukur. Kau teguhkan hati. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan sekali lagi dengan iman. Saya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. kami bersyukur Tuhan. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sikira Bapa ya Rabata Karabasata. Sikira Bapa ya Rabata Karabato Kurabata Karabasata. Kami berterima kasih Tuhan buat segala firman-Mu yang hidup. Firman-Mu adalah kebenaran yang nyata, yang real sampai hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bukan karena kami semata-mata percaya, tapi karena kami melihat
akan setiap janji Allah yang dinyatakan, yang digenapi dalam memelihara, menjaga, melindungi, menyelamatkan kami dari mara bahaya, dan memberi kekuatan dan kesehatan, kemenangan dan keberhasilan. Hingga hari ini kami bisa datang untuk mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau, dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus-menerus Kau limpahkan kepada kami. Hari ini Tuhan, di rumah Tuhan, kami ingin terbuka kepada Tuhan. Kami ingin berjumpa dengan Tuhan, muka lepas muka, hati lepas hati, untuk kami menikmati kebaikan Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, melalui persekutuan di dalam perjamuan kudus. Bahkan juga saat kami akan menerima firman Tuhan, hari ini Tuhan, perkenankan kami semua, urapi kami semua Tuhan. Kami berdoa, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit, apapun sakit penyakitnya Tuhan sembuhkan. Kami yang datang di dalam pergumulan Tuhan, pergumulan apapun, di saat kami tidak berdaya, kami tahu kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami berdoa dan kami minta kepadamu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita yang mengasihi Tuhan, kita katakan bersama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, bisa lihat kiri kanan sekali lagi 3 orang bilang begini, saya sangat gembira melihat kamu. Gitu ya. Ya, puji Tuhan. Kalau sudah boleh duduk, terima kasih buat worship leader yang sudah memimpin kita, membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan ya. Puji akan nama Tuhan saudara. Nah, memasuki bulan Juni kita masih berbicara tentang Roh Kudus ya, dan bulan ini kita berbicara tentang yang disebut namanya dinamika Roh Kudus dalam hidup orang percaya, saudara ya. Dinamika Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Itulah tema firman Tuhan kita, saudara ya. Ini tema yang luar biasa, dan saya berdoa kepada saudara supaya saudara jangan absen 1 minggu pun. Amin. Untuk mengalami lawatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara ya. Nah, saudara, kata dinamika itu diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya dinamis gitu, saudara ya. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti dinamika adalah bagian dari ilmu fisika yang berhubungan dengan benda yang bergerak atau tenaga yang digerakkan. Gitu saudara, itu arti kata dinamika saudara ya. Tetapi menurut Kamus Bahasa Sinonim, saudara, dinamika itu disamakan dengan gerakan, semangat, gairah, atau detak denyut jantung. Ya, yang namanya manusia hidup itu jantungnya harus bergerak, berdetak, geduk, 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 geduk gitu saudara ya. Dek, 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 ya kalbunya duduk, duduk. Nah itu lain lagi saudara ya, lain lagi ya, detak jantung saudara ya. Nah saudara, ketika kita berbicara dinamika Roh Kudus di dalam hidup orang percaya, itu berbicara tentang karya pekerjaan Roh Kudus di dalam segala aspek kehidupan kita ya, yang menginsafkan kita, yang memperbaharui kita, amin saudara, yang menguatkan kita, yang memberi kemenangan kepada kita, yang memberi otoritas dan melengkapi kita, dan yang menyempurnakan kita sampai kepada kedatangan Tuhan, saudara. Itu berbicara tentang karya, tentang pekerjaan atau tentang dinamika yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang harus kita pahami bersama-sama, ketika Roh Kudus memenuhi kita, saudara ya, Dia tidak semata-mata untuk memenuhi kita, tetapi Dia memenuhi kita, Dia membaptis kita, Dia mengaruniakan kita dengan karunia-karunia roh. Amin. Yang disebut namanya karunia rohani, saudara ya. Nah, itu ditulis di dalam Alkitab kita, dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya, karena khotbahnya singkat, 30 menit,
saya sedapat mungkin bisa menyampaikan sepraktis mungkin supaya kita bisa menangkap esensinya, gitu saudara ya. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-10 itu diterangkan kepada kita 9 karunia roh. Yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat, dan yang kedua berkata-kata dengan pengetahuan, dan yang ketiga karunia untuk memberikan iman, karunia iman, dan yang keempat karunia untuk menyembuhkan, yang kelima mengadakan mujizat, dan keenam karunia bernubuat, ketujuh membedakan bermacam-macam roh, bukan roh curiga. Amin, saudara. Kedelapan adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, dan yang kesembilan adalah saudara menafsirkan bahasa roh. Jadi ada 9 karunia rohani yang Tuhan karuniakan kepada orang percaya. Jadi berkata-kata itu menjadi salah satu dari 9 karunia. Amin? Amin Bapak Ibu? Jadi kita harus menyadari ya. Nah, Tuhan, saudara, menginginkan semua karunia ini bisa bekerja, bisa berfungsi, bisa termanifestasi melalui kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya berkata-kata dalam bahasa roh saja. Amin. Berkata-kata dalam bahasa roh baik, itu benar. Karena firman Tuhan mengatakan akan membangun, menguatkan diri sendiri. Amin. Berkata-kata di dalam bahasa roh itu saudara tidak berbicara kepada manusia, tidak berbicara juga dengan pikiran kita semata, tapi kita langsung berbicara dengan Allah yang mengerti tentang kata-kata yang kita sampaikan itu, saudara ya. Amin. Tapi Bapak Ibu perhatikan dengan baik ya. Semua karunia ini, 9 karunia ini dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu itu. Amin. Tidak dikerjakan dengan yang lain. Hanya dikerjakan oleh Roh Kudus yang satu itu. Artinya apa saudara? Artinya begini. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, saudara, 9 karunia ini saudara bisa berfungsi dalam diri dia. Amin. Karena Tuhan saudara tidak menjadikan orang sakti. Tapi Tuhan meminta kita menjadi saksi. Ya, kalau si A, si B, si D, si Z bisa dipakai Tuhan dan karunia itu bisa berfungsi melalui hidupnya, dalam hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Memang dalam orang-orang tertentu dari 9 karunia ini saudara ada 1-2 mungkin yang lebih menonjol. Ya, contohnya ada Pastor Andi. Dia di Balikpapan saudara ya. Beliau salah satu hamba Tuhan yang dipakai dalam pengurapan penyembuhan orang-orang sakit. Ya, kenapa dia dipakai dalam hal itu? Mungkin dia memfokuskan diri dan menekunkan dalam pelayanan itu. Sehingga ketika dia menggali, dia menemukan kebenaran, dia semakin dikuatkan, mendapat konfirmasi, dan dia melakukan, dan itu terjadi dan terus-menerus di dalam hidupnya. Bukan berarti saudara, marifat tidak bisa bekerja dalam hidup saudara yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Bukan berarti begitu loh saudara ya. Bukan berarti karunia itu permanen dalam hidup seseorang, tidak saudara. Karena karunia itu tidak dipermanenkan, dikaruniakan. Kata dikaruniakan itu artinya dianugerahkan. Dan anugerah itu diberikan kepada semua orang. Kepada setiap orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang harus kita sadari bersama-sama, yang harus kita tangkap hari ini. Bagaimana 9 karunia ini bisa bekerja melalui hidup kita masing-masing. Amin. Memang karunia itu bekerja sesuai dengan need-nya. Need-nya itu kebutuhannya. Amin. Ketika saudara sakit, nah saudara bisa mengklaim untuk kesembuhan. Amin. Ketika saudara sedang bergumul membutuhkan jalan keluar, saudara minta karunia hikmat supaya saudara bisa menerobos kesulitan-kesulitan yang sedang kita
hadapi bersama-sama gitu Bapak Ibu ya. Intinya karunia itu harus berfungsi. Berapa banyak? 9 karunia itu saudara ya. Coba dengan cepat saja kita buka bersama-sama. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-12. Kita baca firman Tuhan ini ya saudara. Ya, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Oke? 1 Korintus pasal 2 ayat 12 ya. Kita baca. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Apa yang firman Tuhan bilang kepada kita, orang Kristen harus tahu. Tidak boleh saudara menjadi tidak tahu. Apa yang harus tahu? Bukan makan tahu. Amin. Bukan saudara. Apa yang harus kita tahu? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Berbahagialah kalau saudara tahu. Amin. Menurut saya sangat bodoh kalau Tuhan sudah karuniakan kita tidak tahu. Amin saudara. Ya puji Tuhan sudah. Tuhan mau kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus kepada orang percaya saudara. Selanjutnya 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini saudara ya. Sedikit banyak baca ayat. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang atau tangan sidang penatua ya. Kalau zaman sekarang ini sudah kata penatua itu pendeta-pendeta, pastor-pastor, gembala-gembala saudara, pemimpin-pemimpin rohani saudara. Itu maksudnya saudara ya. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Jangan lalai. Lalai itu apa ya? Lalai itu mengabaikan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara, sangat tidak bijaksana yang terbaik Tuhan berikan kepada kita, kita sia-siakan, kita mengejar yang kelihatannya baik. Jangan lalai, jangan abaikan. Apa sudah yang jangan kita abaikan? Karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yaitu karunia-karunia roh. Sudah, kita buka lagi satu ayat lagi, 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian kepada kita saudara ya. Ya, 1 Petrus 4 ayat 10. Oke? Ya, baca sama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan, ya. Konteks Petrus berbicara ini universal. Petrus sedang berbicara karunia talenta dan karunia roh. Saudara, kita tidak boleh melalaikan. Tidak boleh saudara tidak memfungsikan. Itu maksudnya saudara. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin saudara. Jadi Tuhan ingin saudara gereja Tuhan menjadi hidup. Ya, bagaimana gereja Tuhan menjadi hidup, saudara? Setiap orang harus berfungsi di dalam karunia-karunianya supaya gereja jadi hidup, gereja menjadi gairah. Saudara, kenapa gereja jadi ribut, saudara ya? Karena gereja kekurangan kerjaan. Amin. Bayangkan loh, kalau semua di gereja ini berlomba-lomba mau jadi pemuji, biasanya jadi ribut tuh ya. Saudara ya. Padahal saudara, Tuhan tidak memanggil kita semua untuk jadi pemuji. Maksudnya dalam arti kata jadi WL gitu ya. Memang kita harus memuji dan menyembah Tuhan gitu saudara ya. Nah, kita harus menyadari bersama-sama saudara, karena Tuhan ingin semua karunia ini berfungsi. Nah, tujuan karunia berfungsi, saya mencatat saudara, ada 5 hal saudara ya yang saya temukan. Yang pertama, karunia supaya berfungsi tujuannya gini. Karunia diberikan supaya gereja memiliki otoritas ilahi. Ya. Kisah 1 ayat 8 berkata,
tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata tekanan itu kuasa. Kalau Roh Kudus turun. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tujuannya karunia itu supaya berfungsi. Supaya apa, saudara? Supaya penginjilan kita, kesaksian kita, kehidupan kita menjadi efektif dan maksimal. Ya, efektif itu tepat guna, maksimal itu dampaknya, jangkauannya besar, luas gitu saudara ya. Maksimal, penuh, full gitu saudara ya. Nah saudara, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu berbicara, jadi gereja harus bersaksi bukan hanya di penjaringan. Gereja harus bersaksi sampai ke ujung bumi. Kita harus memberitakan Injil. Melalui teknologi, saudara, kita bisa ke ujung bumi. Amin. Kita bisa, saudara ya. Berdoa, saudara, pada tanggal 11, nanti ketua umum nasional kita, salah satunya adalah DKI 1. BPD DKI itu dibagi dua, saudara ya. DKI 1 itu Jakarta Barat, Utara. BPD 2, DKI 1 itu Jakarta Selatan, Pusat, Timur. Jadi BPD kita di DKI ini dibagi dua. Jadi gubernurnya ada dua. Ya sudah, Indonesia kalah loh saudara ya. Saudara, nah BPD 1 itu ada di bawah pembinaan ketumnya, ketua umum kita. Dengan beberapa daerah ada sekitar 10 provinsi gitu saudara ya. Nah kita bersepakat bersama ingin mengadakan KKR bersama lewat Zoom. Di sekitar 10 provinsi ini saudara. Lewat apa? Lewat ibadah langsung. Tidak tatap muka, tidak ketemu muka gitu ya. Tapi lewat live streaming. Nah itu akan dibuat, akan diatur, nanti kita akan membicarakan. Itu rencananya pada tanggal 11. Pembicaranya adalah Reverend Jeff apa saya lupa namanya gitu saudara. Beliau adalah ketua misi se-Asia Pasifik, saudara. Dia akan berbicara tentang pesan Tuhan kepada gereja Tuhan, gitu saudara ya. Nanti kita ada ibadah kita 7:30, pujian dulu jam 8, baru kita live. Lihat itu saudara. Berdoa ya, supaya jemaat kita yang lebih memahami teknologi di dalam hal ini bisa bantu dan bisa menolong sehingga kita bisa beribadah secara bersama-sama, saudara ya, bersama-sama. Nah, saudara, itu tujuan Roh Kudus. Jadi tujuan Roh Kudus supaya kesaksian kita menjadi maksimal. Ya, menjadi efektif, saudara ya. Nah, selanjutnya saudara, apa tujuan Roh Kudus, saudara? Mengaruniakan kita, saudara, selanjutnya supaya memperlengkapi setiap orang percaya bagi pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu ditulis dalam Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 16, saudara ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10 sampai 11, bahwa terutama karunia itu tujuannya dikaruniakan kepada gereja Tuhan supaya gereja memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan mujizat, kalau kita melakukan pelayanan dan karunia itu berfungsi bukan untuk siapa saya, siapa sinode saya, itu salah saudara. Tuhan meminta kita memberitakan Injil bukan untuk membesarkan nama gereja, tapi nama Kristus. Kenapa ada sinode? Karena memang peraturan pemerintah supaya gereja bisa tertata dengan tertib. Makanya ada sinode-sinode, saudara ya, di dalam wadahnya. Tapi kita bukan untuk membesarkan sinode. Kita harus membesarkan kerajaan Allah. Amin, saudara. Memuliakan Kristus melalui kehidupan dan pelayanan kita, saudara ya. Dan yang terakhir dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 12, kalau Bapak Ibu baca di situ bahwa setiap karunia roh diberikan untuk kepentingan bersama. Itu yang harus kita tahu saudara ya. Kalau dari 9 karunia, hanya 1 untuk saudara. 9 untuk membangun tubuh, 8 untuk membangun tubuh Kristus.
kesembuhan, mujizat, marifat, nubuat, membedakan bermacam-macam roh untuk membangun jemaat. Hanya satu berkata-kata dalam roh untuk membangun diri sendiri. Sudah. Semua karunia Tuhan berikan tujuannya adalah untuk kepentingan, keuntungan, amin, sukacita saudara ya, memperlengkapi gereja Tuhan. Kita semua saudara ya. Saudara, saya belakangan ini melihat di gereja sidang jemaat Allah khususnya ya. Ada beberapa 1-2 gereja sidang jemaat Allah yang masih mempertahankan saudara ya, sebuah tradisi kalau saya sebut ya, kebiasaan rohani yang dilakukan kalau setelah jemaat berkata-kata dalam bahasa roh, menantikan penafsiran bahasa roh gitu saudara ya. Tapi saya hampir melihat di semua gereja sidang jemaat Allah belakangan ini, kok itu tidak lagi ditekankan. Baik, ada baiknya. Tidak baiknya juga ada. Gitu saudara ya. Jadi saya memperhatikan di beberapa tempat saudara bahwa betapa pentingnya menafsirkan bahasa roh supaya jemaat dibangun gitu saudara, supaya jemaat dikuatkan. Tapi intinya saudara harus tahu bahwa tujuan karunia roh itu diberikan itu saudara ya. Amin. Untuk kepentingan bersama, membangun bersama, untuk memuliakan Kristus, amin, untuk memperlengkapi gereja Tuhan dan sebagainya. Nah, yang terakhir saudara, bagaimana karunia itu bisa berfungsi dalam hidup kita? Kita mau belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Amin. Kita hanya lihat dari Rasul Paulus, dari sebuah peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul saudara, pasal 16 ayat yang keempat saudara ya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat keempat sampai 12. Nah, Bapak Ibu baca di rumah ya. Nah, saudara, dari peristiwa ini, panggilan Makedonia ini sudah kita menemukan 4 perkara. Kalau karunia itu ingin berfungsi dalam hidup kita. Yang pertama adalah Bapak, Ibu, dan saya harus ada di dalam panggilan dan kehendak Tuhan. Itu. Yang pertama, kalau ingin karunia itu bisa bekerja di dalam hidup saya dan saudara, saudara harus ada di dalam panggilan Tuhan dan rencana Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu baca dalam ayat yang keempat dan kelima, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat itu menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Teksnya itu saudara. Jadi perjalanan Paulus di dalam pemberitaan Injil, salah satunya dia membawa pesan rasul-rasul yang atas dasar keputusan Roh Kudus. Supaya gereja jangan dibimbangkan oleh macam-macam, karena pada saat itu juga mulai ada ajaran-ajaran sesat, gitu saudara, ajaran-ajaran palsu saudara ya. Jadi Paulus sedang melakukan perintah rasul-rasul. Ada di dalam rencana Tuhan, saudara, untuk meneguhkan dan membangun jemaat Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, saudara, apa panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita yang paling terpenting? Yang paling utama. Kan ada banyak panggilan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Menurut saya, saudara, Roma 12 ayat 1 itu. Kita baca sama-sama ayat ini, saudara ya. Roma 12 ayat 1. Kita baca sama-sama 3-4. Karena itu, saudara-saudara, baca sama-sama. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin, saudara. Secara umum, dalam kehendak Tuhan, dalam hidup kita, saudara,
sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus setiap hari dan senantiasa mempersembahkan diri kita kepada Tuhan menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan, dan yang hidup di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Bapak Ibu, gereja sangat suka kalau saudara bisa kasih 1 miliar sama gereja. Amin. Saya tidak munafik. Amin. Betul saudara, saya senang. Tapi puji Tuhan sampai hari ini masih belum ada. Amin saudara, kita berdoa supaya ada. Amin saudara ya. Amin. Benar saudara ya. Tapi kalau saudara jujur. Jujur enggak jujurnya itu hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Sama seperti saya jujur dan tidak jujurnya saya dengan Tuhan, dan saya tanggung jawabnya dengan Tuhan aja gitu saudara. Saudara, tapi saudara perhatikan dengan baik saudara. Persembahan 1 miliar buat Tuhan tidak menjadi berarti di mata Tuhan jika kehidupan kita tidak benar. Amin. Amin. Bapak Ibu harus paham ya, Tuhan itu nggak bisa disogok ya. Tuhan itu nggak bisa dibelai-belai dengan tuh sogokan kita gitu ya. Nggak bisa loh saudara. Tuhan itu ada di dalam kebenarannya. Jadi apa ya kebenaran itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Nah sebagai umat Tuhan kita harus senantiasa selalu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin saudara. Sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Makanya saudara tidak heran, Sadrak, Mesak, Abednego saudara, hidupnya begitu dipakai Tuhan. Amin. Walaupun dia sebagai orang muda yang dijajah, tapi dia memberi dampak pengaruh kepada Babilonia saudara ya. Di mana orang-orang di sana bisa melihat Tuhan melalui kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mencemarkan dirinya dengan kehidupan yang tidak kudus. Nah kita harus belajar Bapak Ibu. Sampai hari ini juga saya tetap belajar untuk menjaga hati nurani yang kudus. Yang berkenan kepada Tuhan. Ya, puji akan nama Tuhan. Itu kita yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah yang kedua Bapak Ibu coba lihat dalam ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Perhatikan saudara ya. Yang kedua, kalau karunia itu mau berfungsi dalam hidup kita, kita mesti belajar untuk mendengar suara Roh Kudus dan peka kepada Roh Kudus. Paulus mau pergi ke Asia, mau ngapain saudara? Mau ngapain? Memberitakan Injil. Tapi menarik ya, Roh Kudus cegah. Enggak izinin. Dia bisa dengar loh saudara, dia bisa tahu. Nah, Roh Kudus kan ada dalam hidup kita masing-masing, betul saudara ya? Nah, kita harus belajar mendengar suara Roh Kudus. Bagaimana belajar mendengar suara Roh Kudus? Ya saudara harus menyediakan waktu untuk membangun hubungan dengan Roh Kudus. Bersekutu dengan Roh Kudus. Dan belajar mendengar suara Roh Kudus. Amin. Mengawali dari ketekunan saudara merenungkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak akan pernah salah ya. Karena Alkitab ini disebut logos. Ya artinya firman yang tertulis dalam huruf-huruf mati. Tapi dalam firman ada wahyu. Tuhan bisa wahyukan, cerahkan untuk kita bisa mengerti firman itu saudara ya. Nah Bapak Ibu melatih. Amin. Saya ingat benar, pertama kali saya mendengar suara Tuhan, di telinga saya langsung. Saya ingat betul, malam hari sekitar antara jam 1, jam 2, ketika saya sedang berdoa tentang panggilan. Saya bertanya kepada Tuhan, dan Roh Kudus berbicara di telinga saya langsung. Itu pertama kali saya dengar suara Tuhan. Tapi selanjutnya, karena saya membangun hubungan, saya bisa mendengar Tuhan, suara Tuhan tidak lagi dengan Tuhan harus ngomong langsung.
kadangkala Bapak Ibu begini, Tuhan bisa pakai seseorang untuk berbicara kepada kita. Amin. Cuma kadangkala kita tersinggung gitu. Nah itu dia saudara ya. Nah itu berbahaya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bisa berbicara dengan berbagai cara. Yang namanya belajar mendengar suara Tuhan, kalau kita mengalami kesalahan wajar. Jangan berhenti, jangan mundur. Amin saudara. Jangan pernah merasa kecewa. Saya juga sering mendukakan Roh Kudus. Tapi saya belajar untuk minta ampun. Bukan karena tersengaja, karena keterbatasan kita. Kita bisa saudara. Tapi intinya Bapak Ibu, kita harus melatih kepekaan kita. Kadangkala dalam hidup seseorang, Tuhan kepekaan dia kepada suara Tuhan bisa lewat mimpi. Bisa. Ya saudara ya. Karena jalur itu yang dia lebih gampang bisa menangkap suara Tuhan gitu saudara ya. Ada orang saudara, dia bisa tersentuh oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan saudara lewat nyanyian. Belum dengar firman Tuhan aja udah nyanyi hancur-hancuran. Amin saudara. Ya, makanya gereja Betani itu saudara, dia sangat mementingkan tentang praise and worship. Walaupun itu benar, saudara ya, makanya orang bilang begini, kalau datang ke gereja Betani, belum aja dengar firman Tuhan, mereka bilang kita udah hanyut gitu saudara ya. Ya bisa aja unsur apa kebiasaan gitu saudara ya. Tapi saudara intinya kita harus melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Untuk peka kepada suara Tuhan. Amin saudara. Nah yang ketiga Bapak Ibu yang kasih, ayat 7 dan 8. 7 dan 8 berkata ini. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Perhatikan yang kedua. Saudara, kalau kita ingin berfungsi dalam karunia Roh, maka yang ketiga kita harus belajar taat kepada Roh Kudus. Ya, selain peka, tapi juga taat. Taat itu penting. Amin. Taat itu mutlak. Katakan sama-sama, taat itu mutlak. Taat kepada Tuhan mutlak. Taat kepada orang tua mutlak. Betul, saudara. Ya, walaupun ada batas-batas firman. Tapi menghormati orang tua itu mutlak. Ya, orang tua saudara buruk bagaimanapun, saudara harus hormat. Itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, saudara ya. Makanya orang yang tidak hormat kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua, saudara, salah satunya rezekinya agak seret. Atau dia bisa dapat rezeki, tapi kadangkala rezekinya sepertinya mubazir gitu ya. Dia tidak bisa menikmati rezekinya. Kenapa saudara? Karena ada sesuatu yang esensi yang dilanggar. Tidak hormat orang tua. Bapak Ibu, hormatilah orang tuamu. Cintailah orang tuamu. Amin. Mumpung dia masih hidup, apa yang dia mau, apa yang dia suka, belajar untuk melakukan. Amin saudara ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-10, firman Tuhan bilang begini. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Yang keempat, menurut saya, kalau kita ingin dengar suara Roh Kudus, saudara, berfungsi dalam karunia Roh, maka kita harus menjadi orang yang respon. Cepat respon. Katakan sama-sama, cepat respon. Ya, bilang sama suaminya atau sama apa sih? Kamu harus cepat respon. Saya harus cepat respon ya Mi ya. Laki itu saudara salah satu kelemahannya lambat respon. Ketika istrinya bicara, itu kita harus akui ya.
pria itu agak lambat responnya. Amin. Tapi heran ya. Ya sudah. Kalau sama hobi cepat respon gitu saudara. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus respon. Paulus setelah dapat penglihatan itu, dan dia tahu Tuhan memanggil dia untuk ke Makedonia. Makedonia itu pintu gerbang untuk mereka masuk ke Eropa. Diawali dari masuk ke kota Filipi. Saudara, Bapak Ibu, sampai hari ini benua Eropa menjadi masyarakat Kristen secara mayoritas. Kenapa saudara? Karena ada seorang ya saudara, Paulus saudara yang mau respon. Bapak Ibu, kalau kita respon kepada karunia Roh Kudus, ketika berbicara kepada kita, Roh Kudus akan termanifestasi dan bekerja di dalam hidup kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, biarlah kiranya kita tidak kehilangan hal-hal yang baik dari Tuhan, yang Tuhan kerjakan. Ketika kita tidak taat, kita harus menanti momentum waktu lagi. Waktu kriosnya Tuhan, saudara ya. Untuk kita menemukan saudara, momentum bersama-sama dengan Tuhan. Dengan gereja juga begitu. Kita mesti belajar harus respon. Ketika Tuhan berbicara kepada gereja, gereja harus cepat-cepat tangkap. Gereja harus cepat-cepat bergerak. Karena kalau kesempatan itu hilang saudara, kita harus menanti waktu Tuhan. Untuk berbicara kepada kita, untuk kita melakukan sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati saudara pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama ya. Puji akan nama Tuhan saudara ya. Ya, saya minta Pak Ir untuk maju ke muka. Ya. Ya. Kita nyanyikan lagu tadi, penuhiku, penuhiku dengan urapanmu ya. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sungai-Mu demikian jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita, bahwa Roh Kudus ingin karunia-karunia-Nya berfungsi, termanifestasi melalui kehidupan saudara. Kita harus jujur saudara, kita butuh hikmat, kita butuh mujizat, kita butuh karunia iman, bahkan juga kita butuh karunia untuk kita bisa membeda-bedakan roh. Karena di dunia ini selain ada roh Allah, ada roh yang lain saudara ya. Saudara, kita bersyukur karunia itu terjadi karena Yesus telah mati bagi kita. Ketika dia berkorban di kayu salib untuk membebaskan kita semua. Saya mau mengajak saudara untuk sungguh-sungguh mengambil waktu beberapa menit ini di hadirat Tuhan. Berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan untuk karunia-Nya, untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini kepada ibu-ibu yang bertugas. Boleh maju ke muka. Penuhi
Roh Kudus. Begitulah Terus Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami agar karunia-karunia itu dapat berfungsi di dalam hidup kami. Untuk kami menjadi berkemenangan di dalam Tuhan. dengan urapan baru Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu. Begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru, dengan urapan baru. dengan urapan baru, dengan urapan baru. Apakah ada di antara saudara yang terlewati belum ambil perjamuan kudus? Boleh mengangkat tangan. Kalau tidak ada saudara, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengambil perjamuan kudus, hendaklah ia menguji dirinya di hadapan Allah. Arti menguji itu artinya saudara harus memeriksa diri di hadapan Tuhan. Agar kita berkenan, kita layak. Kita bukan menerima kutuk, tapi kita menerima berkat lewat kasih-Nya yang dilimpahkan kepada kita. Saya memberi waktu kepada saudara untuk beberapa saat berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Dan setelah itu nanti saya minta kesediaan untuk Bapak Miko nanti berdoa untuk perjamuan kudus sebelum kita makan dan minum bersama-sama ya. Puji akan nama Tuhan. Amin. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih. Hamba boleh datang. Kami akan menerima Kami jamuan kudus-Mu ini Tuhan, mensati kami Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Ampuni segala dosa kami Umat-Mu yang Tuhan. datang dalam pergumulan. Kuduskan kami Tuhan, kasih darah dan Umat-Mu yang datang dalam sakit penyakit. terima kasih Tuhan. Kami Umat-Mu yang datang dalam menolak Tuhan segala pengubah Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan yang ada di dalam tubuh kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita angkat roti dan anggur yang ada di tangan kita. Dalam perjamuan terakhir sebelum Yesus disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan suci. Bersama dengan muridnya, setelah itu Yesus mengambil roti sambil diangkat, mengucap syukur di hadapan Bapa. Kemudian Yesus memecahkan roti ini. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan saudara, tubuh Tuhan yang utuh telah menjadi rusak karena pelanggaran-pelanggaran kita. Sambil kita berkata, di dalam nama Setelah itu Yesus mengambil cawan. Setelah itu Yesus mengambil cawan itu dan mengangkatnya sambil berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah. Bahwa anggur ini adalah darah Tuhan yang kudus, darah Tuhan yang berkuasa, yang mengampuni dosa kita dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Sambil kita berkata, dalam nama Yesus Kristus.
Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita bersyukur, saudara. Mari kita bersyukur buat darah dan tubuh Tuhan dalam persekutuan dengan kita, yang menyatu dengan kita. Oh Jesus, haleluya. Gloria basapta karabasi. Sikirabata karamba soto koramata karama. Indarabata karabasapta karabasapta. Biar kuasa-Mu mengalir, memulihkan, menyembuhkan, membebaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Kita nyanyikan lagu ini, nanti gelas-gelas plastik akan diambil oleh petugas. Darah-Mu ya Yesus. Darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami sudah mengambil bagian di dalam persakramen kudus-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan segala sesuatunya telah Engkau berikan kemenangan. Telah Engkau lewati segala sesuatunya karena Engkau yang memberikan kami kehidupan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Engkau sudah bebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan boleh tetap Tuhan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya dan kami percaya Tuhan lebih lagi Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau mau pakai Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya semua udah dapat warta ya. Terlebih bagi pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian, tolong diperhatikan karena ini sangat penting untuk kita dapat bersama-sama menyimak pengumuman ini. Haleluya. Petugas pagi, ibadah pagi minggu yang akan datang, yaitu pemujinya Ibu Wanti, Ibu Inglan, dan Ibu Vera. Pembicaranya pendeta pribadi ya. Saya nggak tahu pribadinya, kan banyak tuh. Sini beri. Oh Santoso. Saya tadi tanya Bu Wati S-nya apa ya, soalnya banyak pribadi itu saya tahunya banyak ya. Katanya ternyata pribadi Santoso. Pengumumannya oleh Saudara Moses. Acaranya ialah pagi membagi bagi saudara semua yang diberkati. Saudara boleh membagi untuk kita semua supaya kita boleh mendengar kesaksian yang sungguh memberikan kita semangat yang baru. Amin, haleluya. Terus asyirnya oleh Ibu Winnie dan Ibu Picun. Doa penutupnya oleh Saudara Moses. Multimedianya Saudari Debbie. Musiknya Bapak Irmawan, Bapak Limin, dan Saudara Niko.
info sepekan pada hari ini ada pertemuan kembali. Ya, rindukan keluarga kita yang harmonis. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikutinya, boleh setiap minggu di tempat ini 9:30 pagi ya, selesai ibadah pagi. Jadi bagi yang mau ikut boleh, dan bagi yang sedang ikut juga harus hadir. Amin. Kelas SAT diadakan hari Selasa, selesai doa bersama jam 8:30 malam di tempat ini. Bagi yang ingin mau dibaptis, ia wajib mengikuti SAT ini ya, saudara, supaya saudara nanti kalau ditanya apa sih arti baptisan, apa sih saudara ke gereja itu, apa sih saudara kenapa mau dibaptis gitu ya kan? Kenapa saudara mau ke gereja dan ikut Tuhan, saudara? Jadi di sini ada pembinaannya yaitu SAT, saya anak Tuhan. Dan formulirnya bisa diambil kepada Bapak Gembala Sidang di tempat ini. Worship dan doa bersama setiap Selasa jam 7 malam di gereja. PL-nya oleh Ibu Hotmaida, renungannya dan pimpinan doanya oleh Bapak Gembala Sidang. Musiknya Saudara Edwin, Bapak Limin, dan Saudari Sela. Perlindungan dalam keamanan yang paling baik ialah ketika umatnya berdoa bersama-sama. Saudara, saya sungguh-sungguh sudah melihat bagaimana ketika kita kompak berdoa dalam WKB ya. Wanita kece banget. Ya, itu satu kesatuan yang luar biasa dan mujizat terus terjadi saudara ketika kita bersatu di dalam doa. Amin. Bagi yang dekat boleh datang karena ini diadakannya di gereja. 1, 2, 3. Aduh, baru berapa orang? Apa karena pakai masker ya? Jadi ininya yes-nya kurang gitu. 1, 2, 3, yes. Para pria sejati jumpa kembali ya hari Kamis tanggal 10 Juni jam 7 malam lewat Zoom. Sekarang kita kebanyakan lewat Zoom ya. Tapi puji akan nama Tuhan, ini sarana juga penting bagi kita yang tidak bertatap muka, tapi bisa lewat Zoom, kita bisa ngobrol, kita bisa lihat muka, bisa ketawa, ya saudara, bisa bersama-sama. Jadi pria sejati pada tanggal 10 ya, diingatkan untuk datang dan bukan datang sih, via Zoom aja, dimanapun berada tetap bisa ya. Renungannya, pujiannya oleh Bapak Irmawan, renungannya Bapak Ayung, doa tutup Bapak Sugandi. Jadi pria yang tadi sudah yes, harap lewat Zoom ini ya. Jadi nggak usah datang pun bisa ketemu ya. Diingatkan lagi, puji akan nama Tuhan. Ada pertemuan kedua untuk para PPIR umum dan para koordinator pelayanan hari Sabtu tanggal 12 Juni jam 19.30 via Zoom juga. Kepada PPIR umum dan para koordinator mohon untuk menyediakan waktu dan kehadirannya. Jadi terima kasih ya yang sudah ingetin saya juga. Kayak kemarin saya lupa loh. Padahal saya ngumumin saya lupa, saya jujur. Tapi puji Tuhan Mbak Wanti ingetin saya dan berikan link saya. Bapak Gembala juga lupa kasih saya link. Jadi nggak salah Ibu Wanti, terima kasih ya sudah mengingatkan dan memberikan link sehingga kita boleh ada pertemuan lewat Zoom. Puji akan nama Tuhan. Biarlah semua saudara saling mengingatkan supaya kita boleh bersama-sama. PPIR, Bapak Miko. Nanti kita ada pertemuan yang kedua ya, tanggal 12. Diharapkan kehadirannya lewat Zoom. Haleluya. Dukung di dalam doa untuk pemulihan Indonesia dari wabah COVID yang kemarin karena Lebaran tetap banyak pertemuan-pertemuan. Ini meningkat ya di Jawa Tengah sana ya saudara. Kalau saudara dengar berita di TV pasti saudara tahu peningkatnya luar biasa. Sampai berapa desa ya yang kena. Jadi kita tetap doakan supaya bangsa ini terbebas dari COVID-19. Proteksi Tuhan atas gereja-gereja dan sidang jemaat Allah, kiranya Tuhan saja
yang berdaulat di atas kita semua. Kita tetap mendoakannya. Acara CG dan baptisan ini pokok-pokok doanya ya saudara. Jadi kalau saudara berdoa di rumah, tolong dibawa ya. Dibawa dalam doa. Terus pergumulan dan pemulihan anggota jemaat yang sakit, yang lemah, yang susah, saudara bawa di dalam doa ya, supaya ketika kita berdoa, saya sangat yakin saudara, Tuhan bekerja. Amin. Dan saudara, saya juga mohon doanya, karena pada tanggal 19 di sini ada pemberkatan. Jadi saudara, minta disisipkan doanya supaya semuanya lancar ya saudara, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan karena kita juga mau menjaga protokol kesehatan semuanya. Jadi mohon doanya supaya Tuhan yang turun tangan dan semuanya menjadi baik. Amin. Haleluya. Dukung juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang telah melayani di dalam saudara keselamatan bangsa ini, dan saudara boleh berdoa untuk hamba-hamba Tuhan bukan saja yang di kota, di desa, di pelosok, di terminal, di rumah-rumah sakit, semua mereka yang bertugas saudara, mereka tanpa lelah ya, doa puasa saudara. Kalau lihat kadang-kadang hamba Tuhan kasihan, kalau kurus karena puasa saudara diomong juga, kalau gemuk diomong juga. Untung pendeta kita sedang-sedang saja, puji akan nama Tuhan. Enggak kurus, enggak gemuk ya saudara. Jadi puji akan nama Tuhan semua. Kembali saudara, bagi kemuliaan akan nama Tuhan ya. Mari kita akan membaca ayat emas kita pada minggu ini. Bangkit berdiri yuk biar semangat ya saudara. Karena ayat-ayat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kita bukan saja mendengar, tapi kita melakukannya. Amin. Dalam ayat hafalan kita baca bersama 2, 3. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang datang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, silakan duduk ya saudara. Ini jadi bagi Tuhan saudara, kita doanya segini, Tuhan memberi lebih ya. Apa yang tidak pernah dipikir, apa yang tidak timbul dalam hati, Tuhan telah menyediakannya bagi kita semua. Saudara percaya? Amin. Hari ini sesuatu terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau pulang, sukacita Allah, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Bu Hinio yang telah menyampaikan pengumuman. Kita juga patut bersyukur untuk perjamuan kudus yang sudah kita nikmati. Bersyukur juga untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Sangat memberkati kita semua. Amin. Biarlah karunia-karunia yang diberikan Tuhan, kita boleh terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kini tiba saatnya kita juga akan memberikan persepuluhan. Kita percaya bahwa setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan adalah untuk kita juga mau mengembalikannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita memberinya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan sumber berkat bagi kita semua. Minta dengan kasih Kristus untuk Ibu Pini doa persembahan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan telah kami dengarkan. Biar kiranya Tuhan kami terus mau memperbaharui dan belajar lagi Tuhan untuk menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, tiba saatnya Tuhan kami untuk memberikan 1/10 dari hasil kami Tuhan di dalam jerih payah kami Tuhan. Kami mau memberikannya Tuhan untuk kemuliaan Engkau Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Biar kiranya berkati setiap hati kami yang memberi ya Bapa dengan ketulusan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Nanti waktu kita memberinya dengan tertib untuk menjaga protokol kesehatan. Untuk di sebelah sini untuk kantong persepuluhan, di sini untuk persepuluhan di tengah
ya, saudara. Dan di sini untuk kantong misi. Terima kasih sebelumnya. Mari kita angkat pujian bersinar. Biarlah kita mau bersinar terus buat Tuhan. Amin. Bercahaya rohmu di dalamku,
Kami telah menikmati ibadah pagi hari ini Tuhan, hingga kami selesai pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus ada di dalam kehidupan kami, memimpin perjalanan hidup kami. Dan kami percaya kami kuat, kami mampu, kami bisa oleh karena Tuhan yang menyertai dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, Engkau menyertai kami, tibakan kami ke tempat rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati setiap apapun pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Engkau memberkati baik kami yang ibu rumah tangga, baik juga Tuhan yang pengusaha-pengusaha, baik juga yang bekerja. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, buka jalan bagi mereka yang belum bekerja. Dan kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu terulur bagi kami semua Tuhan. Kembalikan kami pada tiap-tiap ibadah di tempat ini Tuhan, sehingga nama-Mu makin dimuliakan oleh karena kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sidang yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pagi hari ini sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing dan menjalankan segala aktivitas kita, kita mau mengangkat kedua tangan kita dan mengarahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala berkat dan segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan kita anak-anaknya untuk kita hidup dan berada di dalam perjanjiannya dan menikmati segala kasih karunia demi kasih karunia oleh karena persekutuan dari Roh Kudus yang berdiam di dalam saudara, yang menguatkan hidup saudara dan yang membawa saudara dari kemenangan kepada kemenangan, dari keberhasilan kepada keberhasilan, karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi-saksi Yesus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Terima kasih Yesusku, Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Mari semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Sabat, selamat pulang. Amin. Tuhan memberkati kita semua.